Halo guys, selamat datang di channel Road Tours, channel yang akan membahas tentang wisata, kuliner, dan juga seputar penginapan. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih sudah klik video ini, karena video ini akan memberikan informasi buat kalian. Nah, kali ini kita akan mau rekomendasikan tempat seru di daerah Jakarta Timur, yaitu Monumen Pancasila Sakti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Dan ini untuk area parkirnya ya. Untuk Monumen Pancasila Sakti ini berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Monumen ini beroperasi setiap hari, termasuk dari hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah atau hari libur nasional. Untuk jam operasionalnya mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15.30. Dan untuk harga tiket masuknya untuk orang dewasa itu di Rp5.000 untuk per orang. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun yang datang bersama orang tua atau keluarga itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Sedangkan untuk rombongan pelajar mulai dari anak PAUD, TK, sekolah dasar, SMP, SMA maupun mahasiswa biaya tiketnya itu di Rp3.000 untuk per orangnya. Saat berada di Gedung Paseban di Komplek Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, pengunjung juga bisa melihat foto 10 pahlawan revolusi yang terpajang di salah satu dinding. Pahlawan revolusi terdiri dari tokoh-tokoh yang gugur saat peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, yaitu Lejen TNI Ahmad Yani, Mejen TNI R. Suprapto, Mejen TNI MT Haryono, Mejen TNI S. Parman, dan Brigjen TNI DI Panjaitan. Dan selanjutnya ada pula Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Kolonel Katamso, Letkol Sugiono, dan juga Letu Pierre Tendean, dan Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun. Di Gedung Paseban terdapat ruang relik atau ruang pakaian dan bekas darah. Seperti namanya, ruangan ini menyimpan barang-barang pribadi pahlawan revolusi, termasuk pakaian terakhir yang mereka kenakan saat dimasukkan ke sumur maut. Beberapa koleksi yang dipajang itu antara lain surat dari Pierre Tendean untuk kedua orang tuanya, kemudian peluru yang menembus tubuh Lejen Ahmad Yani, kimono batik Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga kacamata Mejen TNI Harjono, dan ada pula sepeda patroli Ajen Polisi tingkat 2 Sukitman yang menjadi saksi peristiwa di Lubang Buaya di tahun 1965. Pahlawan revolusi merupakan gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia khusus kepada mereka yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Setidaknya terdapat 7 korban dari salah satu peristiwa yang paling memilukan di dalam sejarah Indonesia. Pada peristiwa tersebut, PKI itu menculik para anggota militer hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sumur Lubang Buaya. Mejen Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus di 1922. Seperti para pendahulunya, setelah kemerdekaan Indonesia, Sutoyo bergabung dengan TKR pada bagian kepolisian dan menjadi anggota Korps Polisi Militer pada saat itu. Mejen Donald Ishak Panjaitan atau Panjaitan lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli, Sumatera Utara. Untuk Panjaitan juga menjadi salah satu sosok yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan diangkat menjadi komandan batalion, dan sederet posisi penting pernah diembannya. Pemilik nama lengkap Siswondo Parman ini lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918
Setelah Indonesia merdeka, S. Parman lantas turut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Majen Mastirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan nama MT Haryono merupakan pahlawan revolusi kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada 20 Januari 1924. Terdapat ruang pameran foto yang berisi dokumentasi proses pengangkatan jenazah ketujuh pahlawan revolusi pada 4 Oktober 1965. Menurut buku panduan Monumen Pancasila Sakti, penemuan lokasi peristiwa tersebut berkat informasi dari agen polisi tingkat 2, Sukitman yang turut diculik di tahun itu, namun berhasil meloloskan diri. Penemuan sumur juga cukup sulit karena sudah diuruk dan ditanamin pohon pisang. Adapun proses pengangkatan jenazah dilakukan oleh pasukan Kesatuan Intai Para Amfibi yang dipimpin oleh Kapten Winanto. Peralatan utama yang dipakai untuk mengangkat jenazah berupa peralatan selam dan juga tali tambang. Di luar dari gedung Paseban, ada juga gedung Museum Pengkhianatan PKI. Di lantai 2 gedung Paseban ini, terdapat juga Museum Kronologi Detik-detik Penculikan dan Kematian 7 Pahlawan Revolusi dalam insiden G30 SPKI. Dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa ke Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di Desa Lubang Buaya atas informasi Ajen Polisi 2 Sukitman. Pada tanggal 5 Oktober 1965, diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat dengan Inspektur Upacara Menko Hankam atau Kasar Jenderal A.H. Nasution. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. A.H. Nasution menceritakan bagaimana dia bisa lolos dari penculikan itu. Nasution sendiri menyelamatkan dengan memanjat tembok samping rumahnya, namun sebelumnya ia berusaha untuk kembali masuk ke rumah karena putrinya Ade Irma Nasution tertembak. Majen S. Parman diculik pada sekitar pukul 4. Ia terkecoh dengan penampilan rombongan penculik yang mengenakan seragam Cakrabirawa. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Majen R. Suprapto pada 1 Oktober 1965, sekiranya pada pukul 4.30, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Majen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya saat mencoba melakukan perlawanan. Brigjen Panjaitan pada 1 Oktober 1965 waktu subuh mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Soekarno. Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, seperti penculikan jenderal sebelumnya, kediaman Sutoyo didatangi oleh rombongan penculik pada 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintasi jalan di sekitar rumah sang jenderal.
Letu Pierre Andreas Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan. Namun pada 1 Oktober 1965, ia tengah berada di rumah Jenderal Aha Nasution yang merupakan target sebenarnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal Aha Nasution mengakui dirinya itu sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan dibunuh di lubang buaya oleh pasukan penculik. Sementara Aha Nasution sendiri berhasil selamat dari peristiwa penculikan itu. Ada sekitar 34 diorama yang disajikan di museum ini dan akan disajikan secara berurutan. Peristiwa 3 daerah 4 November 1945, setelah proklamasi, kelompok komunis bawah tanah mulai menyusupi ormas dan gerakan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Aksi teror gerombolan C. Mamat, mereka menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun di jembatan Sungai Cimanca pada 9 Desember 1945. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang untuk Laskar Hitam atau pasukan Ubel-Ubel yang mereka bentuk membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata di daerah Mauk pada 12 Desember 1945. Pemberontakan PKI di Cirebon di bawah pimpinan Yusuf dan Suprapto yang mendatangkan 3.000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon dalam rangka konferensi Laskar Merah berhasil melucutin TRI. Peristiwa Revolusi Sosial di Langkat menggerakkan Revolusi Sosial di Langkat pada 3 Maret 1946, membunuh raja-raja dan keluarganya serta merampas harta benda kerajaan. Goranggareng adalah sebuah kota kecil di utara kota Madiun, di mana PKI menahan sejumlah orang di pabrik gula Rejosari yang telah mereka jadikan markas. Pembantaian di Dumus pada 30 Oktober 1948, tokoh-tokoh dan pasukan PKI yang telah terdesak akhirnya meninggalkan Madiun dan membuat basis pertahanan di Desa Kresek, Kecamatan Wubu. Musuh tembak mati setelah beberapa basis pertahanannya dikuasai TNI, pasukan PKI berusaha menguasai Ponorogo namun gagal. Pimpinan PKI pun terpecah menjadi beberapa kelompok untuk tidak menarik perhatian. Pembunuhan massal di Tirtomoyo. PKI melakukan aksi penculikan terhadap penjabat pemerintah, lawan politik dan tokoh masyarakat di daerah Wonogiri dan menyekap mereka di dalam sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo. Penangkapan Amir Syarifuddin. Dalam pelariannya dari kejaran TNI, Amir Syarifuddin dan rombongannya tiba di Purwodadi dan bersembunyi di Gua Macan di Gunung Pegat, Kecamatan Kelambu. Pada 29 November, Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya akhirnya menyerah setelah tempat persembunyiannya diketahui dan dikebom oleh TNI. Serangan gerombolan PKI di markas polisi Tanjung Priok. Pada pukul 19 6 Agustus 1951, gerombolan entah berkekuatan puluhan orang bersenjata tajam dan senjata api memakai ikat kepala berlambang burung merpati dan palu arit menyerbu asrama Brimob polisi di Tanjung Priok untuk merebut senjata. Peristiwa Tanjung Morawah. Pada 1953, pemerintah RI Karisidenan Sumatera Timur berencana membuat sawah percontohan di area bekas perkebunan tembakau di Desa Perdamaian Tanjung Morawah, namun rencana itu ditentang oleh para pengarap yang telah menempati area itu. Lahirnya MKTBP PKI sejak 1950 di bawah pimpinan tokoh-tokoh muda seperti D.N. Aidit, PKI bangkit kembali. PKI menyusun metode perjuangan yang diberi nama Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan atau MKTBP. Kampanye budaya PKI melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan semua lembaga di bawahnya, PKI memasukkan ideologi komunis ke dalam seni dan sastra. Peristiwa Kanigoro.
para peserta mental training pelajar Islam Indonesia Jawa Timur di Kecamatan Kras Kediri diserang oleh massa pemuda rakyat dan Barisan Tani Indonesia pada 13 Januari 1965. Peristiwa Bandar Betsi atau PKI berusaha menggagalkan rencana land reform pemerintah dengan melancarkan aksi menguasai secara sepihak tanah negara di berbagai tempat. Pada 14 Mei 1965, 200 anggota Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia menanami tanpa izin tanah milik perusahaan perkebunan negara karet. Penangkapan DN Aidit, di mana DN Aidit ini melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI setelah gagalnya G30 SPKI. Tempat persembunyian DN Aidit yang selalu berpindah-pindah akhirnya diketahui ketika berada di sebuah rumah di kampung Sambeng, Gede, Solo. DN Aidit ditangkap dan dibawa ke Loji Gandrung, Solo pada 22 November 1965. Di tempat bersejarah kawasan Jakarta Timur ini, pengunjung juga bisa menemukan sumur berkedalaman 12 meter, tempat pembuangan jasad ketujuh Jenderal TNI yang terbunuh pada kejadian 30 September 1965. Saat ini, area di sekitar lubang tersebut sudah menjadi Museum Pancasila Sakti. Pengunjung juga bisa tampak tilas kejadian penyerangan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI kepada 7 perwira tinggi TNI. Memiliki area yang luas, terdapat 2 bagian di Monumen Pancasila Sakti, yaitu area outdoor dan juga area indoor. Pengunjung juga dapat melihat sumur tua bekas pembuangan jasad para jenderal dan pemeran taman di area outdoor. Tidak jauh dari 7 patung pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur, terdapat juga sebuah cungkup berubin hitam dan bertiang 4. Cungkup tersebut melindungi sebuah sumur kecil yang dikelilingi tanah marmer putih dan untaian rantai merah putih, dan sumur itulah yang bernama Sumur Maut atau kerap dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Di sisi atas Sumur Maut terdapat batu bertuliskan kalimat dalam ejaan lama. Berikut untuk bunyinya. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Di salah satu sisi Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat 3 rumah yang jadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Salah satunya dapur umum. Bangunan 1 lantai ini termasuk bangunan yang sudah tidak asli karena terbuat dari kayu. Dapur umum tidak asli karena semuanya materialnya terdiri dari bilik sama kayu. Rumah tersebut akhirnya dirobohkan, kemudian dibangun kembali di tempat yang semula. Dan saat memasuki dapur umum, pengunjung juga bisa melihat sejumlah barang peninggalan yang masih asli, antara lain meja, kursi, almari, tempat tidur, wajan, dan juga dandang. Sementara itu, barang-barang lainnya yang ada di dalam rumah tersebut adalah replika, di antaranya balai, lampu tempel, tempayan, tungku, gayung, dan juga rak piring. Ketika memasuki dapur umum, pengunjung akan dihadapkan dengan lorong yang langsung mengarah ke pintu belakang. Lantai lorong tersebut sudah dilapisi ubin, berbeda dengan lantai di kedua sisinya yang masih berupa tanah. Pengunjung juga bisa melanjutkan perjalanan hingga keluar dari dapur umum lewat pintu belakang. Jika tidak ingin masuk, pengunjung juga bisa mengintip bagian dalam bangunan tersebut lewat jendela-jendela yang terbuka. Dengan berlatar belakang dinding setinggi 17 meter, didirikanlah 7 patung pahlawan revolusi plus patung lambang negara Garuda Pancasila. Sekian dulu ya guys cerita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan berikan komentar di bawah jika memang informasinya kurang tepat. Sampai jumpa di konten menarik lainnya dan terima kasih.